Nama saya Katrina Tasya dari kelompok 4, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal. Tipe epigealnya, di sini saya memilih kacang hijau, dan tipe hipogealnya di sini saya memilih jagung. Dan bahan-bahannya ada kacang hijau, jagung, 2 wadah, gelas, kapas, sendok teh, pisau, dan air. Langkah pertamanya adalah memasukkan benih kacang hijau dan benih jagung ini ke dalam wadah dan kita rendam dengan air. Kemudian kita tunggu hingga semalaman. Setelah semalaman, kita pilih kacang hijau dan jagung yang terendam. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kapas yang telah dibasahi dengan air, dan masing-masing wadahnya ditaruh 5 benih. Jadi inilah hasil setelah didiamkan selama 1 hari. Terlihat jelas biji epigeal, yaitu kacang hijau, sangat jelas terlihat pembelahannya. Dan pada jagung juga sudah mulai muncul tunasnya. Ini adalah hasil setelah 2 hari didiamkan. Di kacang hijau sudah terlihat bentuk hipokotilnya. Dan pada jagung sudah terlihat juga bentuk koleoptilnya. Ini adalah hari ketiga dan kacang hijaunya semakin tinggi. Dan koleoptil pada jagungnya juga semakin tinggi. Ini adalah hasil dari hari keempat, yang kacang hijau sudah tumbuh daun, dan yang jagung semakin tinggi. Jadi ini adalah hari kelima, kacang hijaunya semakin tinggi, dan jagungnya juga sudah ada daunnya. Tanaman yang di sebelah sini adalah tanaman kacang hijau. Bagian-bagiannya yang paling atas tentu saja helai daun, bagian batang atas adalah epikotil, yang ini adalah kotiledon, dan bagian batang bawah adalah hipokotil. Dan tentu saja yang paling bawah adalah akar. Karena kacang hijau ini termasuk tipe epigeal, maka pertumbuhan awalnya itu pada bagian hipokotilnya itu tumbuhnya itu melengkung dan tumbuh ke atas. Jadi awalnya melengkung terlebih dahulu. Sedangkan yang sebelah sini adalah tanaman jagung, yang bagian atas tentu saja helai daun, batangnya merupakan koleoptil, dan tentu saja yang paling bawah akar. Karena jagung ini termasuk tipe hipogeal, maka pada awal pertumbuhannya, koleoptilnya langsung tumbuh lurus ke atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas saya dari kelompok 4. Nama saya Brian Anggoro dari kelompok 4 12 IPA
Di sini saya akan melakukan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita akan langsung melakukan praktek, yaitu siapkan gelas dan juga kacang hijaunya. Jadi langkah pertama yaitu ambil gelas, masukkan kacang hijaunya, kemudian masukkan airnya seperti ini. Berikut adalah kacang hijau yang sudah saya pilah, kemudian akan saya rendam air selama semalaman, ya seperti ini. Pagi hari saya akan lihat apakah kacang hijaunya akan mengambang atau terendam. Di sini ada proses yang namanya imbibisi, yaitu absorpsi air pada benda padat, yaitu kacang tersebut. Selanjutnya kacang hijau yang telah kita rendam semalaman akan kita masukkan ke tanah. Setelah kita masukkan, kemudian kita masukkan sesuai dengan takaran, yaitu ini adalah 1 sendok teh, ini 1/4 sendok teh, ini 1 sendok teh, ini 1 sendok teh. Yang ini berada di bawah matahari, yang ini ada di dalam ruangan. Ini adalah hari pertama setelah penyiraman sesuai dengan label. Yang keduanya. Yang ketiga. Hari kedua penyiraman. Ya, dari perkembangan perbedaan kacang hijau yang taruh di luar matahari dengan yang di dalam ruangan berbeda cukup signifikan. Kita lihat di sini. Ini adalah yang di dalam ruangan yang memiliki penyiraman paling banyak, yaitu 1 sendok teh. Ya, bisa lihat sangat tinggi. Ini yang 1/4 sendok. Ini adalah hari kedua. Hari kedua 1/4 sendok. Dia hanya pertumbuhannya. Ini yang 1/4 di luar. Nah, ini yang 1 sendok, namun di luar pertumbuhannya sangat lambat sekali. Kita lihat sini. Pertumbuhan hari sekian, lihat pertumbuhannya sangat pesat, perbedaan dari ditanam di dalam ruangan dan luar ruangan. Hari terakhir, inilah perkembangan dari kacang hijau saya telah berubah menjadi tog yang sangat subur tinggi. Ini adalah tog yang ditanam di tanah, kacang hijau yang ditanam di tanah dengan air 1 sendok teh per harinya. Ini yang 1/4 sendok teh terlihat lebih kecil. Pertumbuhannya lebih lambat karena nutrisinya lebih sedikit daripada ya. Kemudian yang ditaruh di bawah matahari terlihat di sini perkembangannya sangat amat lambat sekali. Di sini terlihat dia baru ini ya, baru keluar dari kotiledonnya. Jadi pengaruh kesimpulannya di sini adalah jika biji-bijian ditanam tidak di bawah matahari, perkembangannya akan lebih pesat. Jika perkembangannya di bawah matahari lebih lambat. Ya, seperti itu. Terima kasih. Nama saya Daniel dari kelas 12 IPA 2, kelompok 4. Dan di sini saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini bahan-bahannya ada sendok, 4 gelas yang sudah diisi oleh pasir, kacang hijau, dan juga air. Dan pada hari ini saya akan merendamkan kacang hijau tersebut di dalam air. Setelah saya rendam, selanjutnya saya akan biarkan semalaman dan kita lihat hasilnya besok pagi. Setelah sudah didiamkan selama semalam, sekarang waktunya untuk memasukkan biji tersebut ke dalam gelas. Setelah dimasukkan bijinya, kemudian gelas ini dan gelas ini masing-masing akan disiram dengan 1 sendok teh. Gelas ini dan gelas ini masing-masing akan disiram oleh 1/4 sendok teh. Jika sudah disiram, kemudian gelas ini dan gelas ini akan ditaruh di tempat yang ada intensitas cahayanya. Sedangkan gelas ini
dengan gelas ini akan ditaruh di tempat yang intensitas cahayanya tidak ada. Ini sudah ditempatkan di tempat yang sudah ada intensitas cahayanya. Dan ini ditaruh di tempat yang tidak ada intensitas cahayanya. Ini adalah hasil dari hari pertama. Dan ini adalah hasil dari hari pertama juga. Ini adalah hasil dari hari kedua. Ini adalah hasil dari hari kedua juga. Ini adalah hasil dari hari ketiga. Ini juga merupakan hasil dari hari ketiga. Ini merupakan hasil dari hari keempat. Dan ini juga merupakan hasil dari hari keempat juga. Ini hasil dari hari kelima. Dan ini juga hasil dari hari kelima. Jadi ini hasil akhirnya. Yang ini yang ditaruh di luar ruangan, dan yang ini yang ditaruh di dalam ruangan. Keduanya tampak tidak tumbuh sama sekali karena ditanam di pasir. Namun jika dilihat dengan teliti, yang saya taruh di dalam ruangan ini tunasnya kelihatan walaupun hanya sedikit dibandingkan yang saya taruh di dalam maksudnya di luar ruangan. Tidak tumbuh tunas sama sekali. Jadi kesimpulannya, kacang hijau yang ditaruh di dalam ruangan pertumbuhannya lebih pesat dibandingkan yang ditaruh di luar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audi Maida Rika dari kelompok 4, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Bahan-bahannya yang terdiri dari kacang hijau, air, kapas, gelas, dan sendok teh. Ini yang gelas 1 sendok teh di dalam ruangan. Ini gelas 1 sendok teh yang terkena matahari. Ini seperempat sendok teh yang di dalam ruangan. Yang ini seperempat sendok teh yang terkena matahari. Ini hari pertama. Ini dia hari ketiga. Ini yang tidak terkena matahari. Ini hari keempat. Ini yang di dalam ruangan. Ini yang di luar ruangan. Ini hari kelima, jadi kacang hijau yang cepat tumbuh adalah kacang hijau yang ditaruh di dalam ruangan dibandingkan yang terkena sinar matahari. Dan kacang hijau yang disiram dengan komposisi air yang lebih banyak, maka kacang hijau tersebut lebih cepat tumbuh. Seperti ini.